Baik sahabat peduli, masih bersama kami di program hari ini di Apa Kabar Pare-Pare. Tentunya di pukul 9 sahabat peduli seperti biasanya setiap pagi kita akan beralih segmen yaitu di obrolan pagi edisi hari ini di 31 Mei 2023. Tentunya telah hadir di studio bersama narasumber kami di pagi hari ini yang alhamdulillah tentunya sudah siap untuk melaksanakan talk show kita di pagi hari ini. Telah hadir di studio yaitu selaku Ibu Adriani Idrus SPMM, yaitu selaku Kepala BKPSDMD Kota Parepare, dan Bapak Guntur MSH/MH selaku Perencanaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Parepare. Apa kabar Bapak dan Ibu di pagi hari ini? Ya, baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sudah siap Bu ya, Pak ya, okay. Untuk menjalankan talk show kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai Pak, saya ingin menyampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu bahwa nanti tentunya kami akan mengundang sahabat peduli yang ingin memberikan interaksinya, memberikan opininya terkait tema pokok pembahasan kita di pagi hari ini melalui interaksi via telepon live, dan bisa juga mengunjungi via Facebook kita karena kita sedang melakukan siaran langsung di hari ini di Facebook Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Nah, tentunya Bu ingin menyampaikan informasi apakah di hari ini atau tema pokok pembahasan yang akan kami bahas? Ya. Hari ini tentang kode etik dan disiplin aparatur sipil negara. Oke, wow, jadi sangat penting ya ternyata tema pokok pembahasan kita di hari ini. Tentunya kode etik dan disiplin ASN. Ini memang sangat luas Bu ya pembahasannya sebenarnya, cuman kita dibatasi oleh waktu nanti. Hanya kurang lebih 1 jam saja talk show kita hari ini. Jadi simak baik-baik ya untuk para pendengar kita yang mendengarkan di saat ini. Bisa kita mulai Bu ya, tema pokok pembahasan kita di hari ini. Silakan, saya serahkan. Aparatur sipil negara kita kenal sekarang ada 2, yaitu pegawai negeri sipil dan P3K. Okay. Nah, aparatur sipil negara itu syarat dengan ketentuan untuk mematuhi kode etik dalam tugas dan fungsinya, serta tidak dia menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, itu pada disiplin pegawai negeri sipil. Jadi kode etik itu adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan tertulis dan ucapan pegawai negeri atau aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi bisa saja pegawai negeri sipil itu melakukan pelanggaran kode etik untuk tugas dan fungsinya. Tapi kalau dalam pemeriksaan kode etik ternyata dalam pemeriksaan itu diduga bahwa pegawai negeri sipil itu malah bukannya melanggar kode etik, tapi dia melanggar disiplin, maka majelis kode etik yang telah dibentuk itu mengarahkan lagi ke pemeriksa untuk disiplin. Jadi kalau pegawai negeri sipil itu melakukan pelanggaran kode etik, mungkin bisa kita berikan saja dia hukuman sanksi moral. Sanksi moral itu bisa diumumkan secara tertutup. Jadi cukup majelis aja dengan yang terperiksa, atau dilakukan sanksi moral secara terbuka. Jadi diumumkan apakah melalui upacara besar atau di tempat lain, yang penting dia diumumkan secara terbuka. Tetapi kalau pegawai negeri sipil yang terperiksa itu akhirnya ternyata diduga bukan hanya melakukan pelanggaran kode etik, tetapi melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, maka kita lakukan proses pemeriksaan disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 yang terbaru tahun 2021. Jadi itu. Nah, di situ pegawai negeri sipil ada beberapa item yang dia harus menjaga kewajiban sebagai pegawai negeri sipil dan harus menjauhi larangan yang diatur dalam aparatur sipil negara. Jika melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan, maka pegawai negeri sipil bisa terkena 3 macam disiplin. Ada disiplin ringan, ada disiplin sedang, ada disiplin tingkat berat. Nah, disiplin tingkat ringan juga terbagi menjadi 3, yaitu teguran lisan. Teguran lisan tapi tertulis ya. Jadi kadang-kadang pegawai negeri sipil itu berpikir ditegur lisan, padahal teguran lisan itu secara tertulis. Jadi ada format tersendiri. Kemudian teguran tertulis juga, kemudian pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian hukuman disiplin sedang
Ya. Untuk di PP 94 itu berupa pemotongan tunjangan kinerja selama sebesar 25% selama 6 bulan. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 12 bulan. Namun karena peraturan pemerintah tentang gaji itu belum turun sampai sekarang, maka di PP ini memberikan kita kesempatan untuk tetap memakai hukuman disiplin sedang, kita pakai PP 53. PP 53 itu di dalamnya ada penurunan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat. Nah, itu di hukuman disiplin sedang. Jadi untuk pegawai negeri sipil seluruh Indonesia, karena belum turunnya PP tentang peraturan gaji dan tunjangan, maka untuk pegawai negeri sipil yang akhirnya terperiksa dan setelah diperiksa dan diduga sudah jelas bahwa dia harus dikenai hukuman disiplin sedang, kita kembali ke hukuman disiplinnya PP 53. Kemudian yang selanjutnya hukuman disiplin tingkat berat. Hukuman disiplin tingkat berat itu yang pertama itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan jabatan. Jadi misalnya pejabat administrator melakukan pelanggaran, maka diturunkan ke jabatan pengawas selama 1 tahun. Kemudian selanjutnya pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Ini sudah banyak pegawai negeri sipil yang kita turunkan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan 1 tahun. Tapi khusus untuk JPT Pratama, karena sistemnya pengisian JPT Pratama itu dia harus shelter. Jadi jika ada JPT Pratama yang dikenai hukuman pembebasan dari jabatan selama 12 bulan, maka tidak otomatis dia kembali. Begitu 12 bulan tidak otomatis dia kembali. Tetapi pada saat dia sudah selesai menjalankan hukuman selama 12 bulan, dia sudah bisa ikut rekrutmen yang terbaru, tapi tidak otomatis. Beda dengan yang pejabat-pejabat di bawahnya. Kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Ini yang berat, Bu. Ini yang jadi 33 berat. 33 berat. Yang ini yang perlu diketahui oleh pegawai negeri sipil. Dan ini yang harus saya ingatkan juga, di PP 94 itu sudah ada disebutkan, sudah ada dibunyikan dalam satu pasal bahwa jika pegawai negeri sipil melanggar undang-undang perkawinan dan perceraian, dia wajib dikenai hukuman disiplin tingkat berat. Jadi tingkat berat, tidak boleh sedang, tidak boleh ringan. Itu jadi kalau dengan adanya ini, insya Allah lah, kalau pegawai negeri sipil sudah ngebat, berarti dia menjaga kerukunan keluarganya masing-masing. Baik. Kemudian pemberhentian PNS kita tidak atas permintaan sendiri, itu juga sudah banyak kami lakukan. Jadi 10 hari berturut-turut pegawai negeri sipil tidak masuk, itu sudah bisa diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil tanpa keterangan 10 hari berturut-turut. Tetapi jika dia tidak masuk kantor sesuai ketentuan jam kantor, itu dia lakukan secara kumulatif, dan akhirnya kita hitung secara kumulatif selama 1 tahun, terhitung menjadi 28 hari, itu juga sudah wajib diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Jadi 28 harinya itu seperti begini. Di bulan Januari dia ada keterlambatan itu di tanggal 1 dia terlambat 1 jam. Di tanggal 2 terlambat lagi 1 jam. Tanggal 3 terlambat lagi 1 jam. Itu kita akumulasi semua 7,5 satu hari kan dikali 28 hari pas 28 hari. Jadi kalau dia terhitung keterlambatannya di bulan 8 cukup 28 hari, itu sudah bisa diberhentikan. Itu kalau dia melakukan ketentuan tidak masuk jam kantor tanpa keterangan. Tapi kalau dia tidak masuknya karena cuti, tidak masuknya karena cuti sakit, itu di luar hitungan 28 hari. Itu mungkin yang perlu mendapat kehati-hatian pegawai negeri sipil. Dan pegawai negeri sipil itu ketentuannya sama. Jadi mau pegawai negeri sipil yang ada di SKPD, di dinas badan, maupun di dinas pendidikan, guru, tenaga kesehatan, itu berlaku semua. Ketentuannya sama. Jadi semuanya adalah aparatur sipil negara. Oke, wah, Masya Allah, sudah
luas sekali nih ilmu yang kita dapatkan kepada Ibu Adriani Idris ini. Nah, untuk selebihnya mungkin ingin ditambahkan oleh Bapak Guntur MSH/MH. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Sebagian tadi penyampaian bahwa mungkin ada sedikit tambahan dari penjelasan Ibu Kepala BKPSDM Parepare. Iya. Ini terkait dua hal yang sangat penting bagi kita sebagai pegawai negeri sipil. Yang pertama adalah etik dan kedua adalah disiplin. Dua hal yang saling berkaitan. Berbicara masalah etik adalah etika. Itu adalah hal-hal yang memang sangat diperlukan pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi. Sementara disiplin adalah suatu ketaatan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, di mana dalam hal ada terkait penegakan kode etik ini itu setelah adanya pengaduan atau laporan dari orang atau badan yang sesuai dengan ditentukan peraturan undang-undang. Nah, di mana laporan ini harus disertai dengan bukti-bukti yang ada. Jadi pada saat ada bukti maka dilakukan dalam hal ini BKPSDM selaku sekretariat lakukan pemeriksaan awal, dan apabila memang diduga ada pelanggaran kode etik maka dibentuklah majelis kode etik untuk lakukan pemeriksaan. Terus selanjutnya terkait masalah disiplin, sedikit juga saya tambahkan terkait apa yang disampaikan tadi, bahwa 10 hari berturut-turut itu sudah dapat diberhentikan apabila tidak ada keterangan yang sah. Jadi dalam hal 10 hari berturut-turut ini maka SKPD wajib menyampaikan surat ke Badan Keuangan BKPSDM untuk diteruskan ke Badan Keuangan terkait penghentian gaji apabila sudah 10 hari berturut-turut. Sambil tidak perlu menunggu SK disiplin karena itu nanti berproses setelah dihentikan gaji. Terus yang kedua, penegasan kembali terkait tingkat jenis hukuman disiplin yang 3 tadi, itu kesemuanya apabila dilakukan dihitung secara akumulatif. Jadi contohnya yang teguran tertulis, teguran lisan itu kalau sudah 3 kali secara akumulatif dalam 1 tahun itu sudah dapat diberikan di sanksi hukuman disiplin karena itu secara akumulatif. Jadi kalau dalam 1-2 bulan yang bersangkutan di bulan pertama tidak ada keterangan, bulan kedua sampai bulan ketiga tidak ada keterangan, itu yang sudah bisa dapat dikenakan sanksi disiplin. Nah, jadi penegasan kembali bahwa memang kita sebagai aparatur sipil negara memang dituntut untuk mengetahui, selalu membaca, mengetahui aturan-aturan kepegawaian sebagai pedoman rambu-rambu kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai abdi masyarakat, abdi negara. Mungkin sedikit seperti itu saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang dikatakan tadi Bapak Guntur MSH/MH terkait tentunya memang semua ASN Bu Pak ya, harus memang mengetahui kode etik dan disiplin ASN. Nah, apakah di saat ini Bu, di realita yang terjadi, apakah masih ada beberapa mungkin ASN yang belum mengerti atau tidak begitu paham soal kode etik dan disiplin ASN-nya? Lalu mungkin bagaimana sosialisasi atau tindakan yang dilakukan oleh BKPSDMD untuk mensosialisasikan kepada seluruh ASN yang mungkin ada beberapa yang tahu atau pura-pura lupa gimana ya silakan Bu Pak. Pegawai negeri sipil itu di saat pertama kali menjadi calon pegawai negeri sipil itu sebenarnya sudah disampaikan melalui diklat, ada disebut diklat Latsar, sekarang namanya Latsar, dulu prajabatan. Itu sudah disampaikan. Baik. Kemudian kami di setiap tahun secara kontinu itu sudah menyampaikan ke semua SKPD melalui kasubagnya dan pengelola kepegawaiannya untuk diteruskan lagi kepada setiap orang yang berada di SKPD-nya. Tetapi ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di SKPD. Saya berikan contoh ya. Salah satu sekolah kemarin yang sempat viral itu ternyata mereka tidak mengetahui bahwa guru-guru juga itu mengikuti aturan ketentuan jam kerja seperti yang diatur di dalam PP 94 disiplin pegawai negeri sipil. Jadi
Kalau di dalam ketentuan jam kerja aparatur sipil negara itu kalau yang libur itu kan libur semester itu libur bulan suci Ramadan, yang libur itu adalah proses belajar mengajar. Belajar mengajar. Ya, jadi makanya anak-anak diliburkan. Tetapi aparatur sipil negara, yang guru-guru yang aparatur sipil negara itu tidak libur. Iya, jadi tetap masuk. Iya, tetap masuk. Apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan proses belajar mengajar karena siswanya nggak ada. Ya, tetapi yang dilakukan adalah membuat bahan ajar, proses administrasi dan lain-lain. Iya, jadi menyiapkan apa lagi yang akan dilakukan untuk proses belajar mengajar ke depan. Jadi ya itu. Jadi contoh kemarin waktu habis bulan suci Ramadan kita ketentuan jam kerjanya, ketentuan untuk masuk kerja itu tanggal 26 ya kalau tidak salah. Jadi pegawai negeri sipil itu maksudnya tanggal 26. Tapi proses belajar mengajar itu 27. Nah itu. Jadi itu yang ini yang perlu kami lakukan intens untuk melakukan sosialisasi kepada teman-teman kita yang tenaga-tenaga guru di bawah. Nah, itu yang perlu kami intens komunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan kami ruang untuk membantu untuk sosialisasikan ke bawah. Dinas Pendidikan sudah sih sebenarnya, cuman mungkin karena jumlahnya dalam jumlah banyak itu ya, atau mungkin karena kebiasaan yang lama, jadi berpikir itu menjadi kebiasaan yang benar. Padahal itu kebiasaan yang salah. Ya itu. Artinya tentunya Anda yang mendengarkan di hari ini sudah tentunya tidak ada alasan lagi Bu ya untuk tidak mengetahui beberapa kedisiplinan ASN. Jadi bukan guru saja, semua ASN tentunya mendengarkan di hari ini seperti kode etik dan disiplinnya. Iya, silakan Bu. Ya, satu lagi Mbak, atasan langsung. Jadi pegawai negeri sipil itu mempunyai atasan langsung. Ya, jadi pejabat pelaksana atasan langsungnya pengawas. Pengawas atasan langsungnya administrator. Administrator atasan langsungnya JPT Pratama. JPT Pratama atasan langsungnya adalah pejabat pembinaan kepegawaian, atau kalau kita di Parepare adalah wali kota Parepare. Nah, kalau pegawai negeri sipil melakukan tindakan pelanggaran disiplin dan sudah nyata-nyata, misalnya dia sudah harus dilakukan penjatuhan hukuman disiplin, ternyata oleh atasan langsungnya tidak dilaporkan, tidak dilaporkan kepada instansi yang berwenang, kepada BKPSDM untuk kami lakukan proses penjatuhan hukuman, maka atasan langsungnya itu harus dikenai hukuman disiplin yang harus lebih berat daripada hukuman yang harus diterima oleh bawahannya. Nah itu yang memang harus ada komunikasi yang baik. Benar. Jadi mestinya kalau atasan langsung mengetahui aturan ini, begitu ada bawahannya melakukan pelanggaran disiplin, 1-3 hari saja tidak masuk, mestinya sudah harus melakukan teguran secara lisan. Ya, 3 hari saja tidak masuk. Bertambah lagi menjadi 6 hari, dia sudah harus meningkatkan menjadi teguran tertulis. Bertambah lagi dia menjadi 10 hari, meningkat lagi pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, bertingkat-tingkat terus. Jadi tidak mungkin pegawai negeri sipil diturunkan tingkatan penjatuhan hukumannya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya Bu kan Ibu tadi menjelaskan ya struktur sistemnya untuk pelaporan jika ada kasus. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam suatu instansi tersebut kepalanya atau kepala instansi tersebut yang mengetahui bawahannya melakukan pelanggaran kedisiplinan lalu tidak maksudnya hanya menutupi begitu Bu. Bagaimana caranya BKPSDMD untuk mendeteksi hal-hal yang mungkin tidak terlapor untuknya? Yang pertama yang bisa kami lakukan itu memang informasi di sekeliling. Ya, yang kedua kami lakukan sidak Bu. Ya. Ya. Itu yang bisa kami lakukan. Seperti itu Bu ya. Ya. Berarti tentunya sudah Ibu Adriani Idris dan Pak Guntur sudah menjelaskan kepada kami secara luas kode etik dan disiplin ASN dan sebagainya. Nah, untuk itu kami mengundang untuk para sahabat peduli yang ingin berinteraksi bersama kami. Silahkan, kami akan tunggu interaksi Anda atau berbagi opini Anda terkait
tema pokok pembahasan kami yang akan kami bahas di via telepon live. Kami akan menunggu interaksi Anda di 0811459969 atau bisa mengunjungi Facebook kita karena kita sedang melaksanakan siaran langsung juga di Radio Peduli Parepare 96,9 FM. Nah, tentunya sambil menunggu Bu ya, menunggu interaksi dari para pendengar yang mungkin nanti akan bergabung bersama kami, ingin menanyakan sesuatu, mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa Ibu bagikan di hari ini, mungkin beberapa cerita dari BKPSDMD dalam menghadapi kasus-kasus yang mungkin kemarin-kemarin atau bagaimana Bu ya, yang mungkin bisa dijadikan contoh ASN untuk tidak melanggar ya betul, silakan Bu. Kita punya kasus juga tapi sudah kami selesaikan. Pegawai negeri sipil itu akhirnya begitu kami lakukan sidak ada beberapa yang didapatkan pegawai negeri sipil yang tidak masuk, tetapi setelah kami cek ternyata dia dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan sakit jiwa ya, itu ada beberapa. Dan karena dia ada keterangan bahwa dia memang di dalam keadaan sakit, hanya karena ketidaktahuan dari atasan langsung yang bersangkutan bahwa pegawai negeri sipil yang dalam keadaan sakit dan tidak masuk itu bisa mengajukan cuti sakit 1 tahun, bisa mengajukan cuti sakit 1 tahun. Jika masih dalam keadaan sakit masih boleh diperpanjang sampai 6 bulan. Tetapi jika dalam waktu perpanjangan 6 bulan dia masih dinyatakan sakit dengan pengujian pemeriksaan tim kesehatan, maka disitulah diusulkan untuk dilakukan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil dalam keadaan sakit. Jadi pegawai negeri sipil itu kalau diberhentikan dalam keadaan sakit itu masih menerima pensiun walaupun usianya belum 50 tahun dan masa kerjanya belum 20 tahun. Tetapi ya, pegawai negeri sipil yang diketahui melakukan pelanggaran disiplin tanpa keterangan yang seperti 10 hari berturut-turut tidak masuk, tanpa keterangan, atau 28 hari secara kumulatif tanpa keterangan, itu maka diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil tanpa permintaan sendiri. Jika umurnya belum 50 tahun dan masa kerjanya belum 20 tahun, maka tidak mendapat hak pensiun. Nah itu. Nah, pegawai negeri sipil kami yang dalam keadaan sakit itu sudah kami lakukan proses pendampingan untuk melakukan proses pemeriksaan tim pengujian kesehatan dan terbukti bahwa tidak mampu lagi untuk menjadi pegawai negeri sipil sebagai layaknya tugas dan fungsinya. Jadi kita usulkan dan sudah dilakukan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Dan ada sidak juga kami lakukan, ternyata sudah ketahuan sudah lama, juga sudah kami usulkan untuk dilakukan pemberhentian pegawai negeri sipil. Jadi ada pegawai negeri sipil yang usianya belum 50, 20, dia tidak mendapat hak pensiun, tapi ada juga yang kami temukan mangkir dari tugasnya tetapi usianya sudah 50, 20 tetap dia mendapatkan hak pensiunnya. Hak pensiunnya. Iya. Oke, berarti memang harus sesuai dengan peraturan tadi yang sebelumnya Ibu sampaikan Bu ya. Iya. Oke, berarti ini ada beberapa tentunya pertanyaan-pertanyaan tadi Bu ya, yang tentunya Ibu telah jawab. Dan mungkin untuk sahabat peduli yang punya pertanyaan lain atau berbagai opini yang bisa Anda bagikan, silakan, kami akan menunggu interaksi Anda di via telepon live di 0811459969. Nah, mengenai kode etik dan disiplin ASN, tentunya kita sudah banyak dapat menambah wawasan Anda juga di hari ini. Dan seperti itu tadi Bu ya, jika kita mendapatkan sesuatu yang janggal atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kedisiplinan ASN, maka ingat melaporlah dulu ke atasan dalam instansi tersebut Bu ya. Iya, nanti kepala dari instansi tersebut tentunya akan melaporkan ke pihak yang di atasnya lagi Bu ya. Jadi secara berjenjang. Secara berjenjang, semua melalui sistem, semua melalui peraturan yang berlaku. Baik, untuk itu mungkin ada beberapa kata atau mungkin ingin memberikan ini saran dan masukan kepada seluruh ASN Kota Parepare di hari ini Bu untuk silakan. Saya ingin menekankan bahwa disiplin pegawai negeri sipil itu bukan hanya melakukan ketentuan jam kerja ya, jadi dia luas. Jadi didefinisikan pelanggaran disiplin itu adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam
maupun di luar jam kerja. Jadi pegawai negeri sipil itu walaupun tidak berada di luar jam kerja, tetap melekat pegawai negeri sipil di dirinya. Jadi tetap terpantau. Jadi jika misalnya melakukan pemukulan kepada masyarakat di luar jam kerja, di hari Minggu misalnya, di hari Minggu tetap menjadi 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 tanggung jawab ini dilaporkan untuk jadi, melaporkan. Mestinya atasan langsung kan melihat kondisi pegawai negeri sipil di bawahnya, ya pasti harus melihat. Jadi dia harus satu hari pegawainya tidak masuk, kan dia 2 hari 3 hari, 3 hari begitu 3 hari tidak masuk, lakukan penjatuhan hukuman tingkat disiplin ringan. Nanti kan ada kewenangan. Jadi untuk kewenangan penjatuhan hukuman tingkat disiplin ringan cukup pejabat eselon 4 di bawahnya. Kalau sudah diduga melakukan tingkat disiplin tingkat sedang dan berat, itu harus diajukan ke tingkat kota. Jadi melalui BKPSDM untuk lakukan pemeriksaan, untuk kami buat tim itu memuat minimal 3 yang harus mengakomodir unsur dari kepegawaian, unsur dari pengawasan atau inspektorat, dan dari atasan langsungnya atau SKPD-nya. Itu jadi itu yang saya himbau kepada teman-teman aparatur sipil negara, itu untuk tetap menjaga etika, tetap menjaga ucapan, tulisan, dan perbuatannya. Ini teman-teman kita sering bermedia sosial ya. Oke, ini juga saya tambahkan sedikit Bu ya. Mungkin masuk dalam kode etik juga atau disiplin ASN, karena belakangan ini memang nanti kita semakin dekat oleh tahun-tahun politik Bu ya. Oke, bisa Ibu sajikan ya. Ya, itu juga masuk dalam larangan pegawai negeri sipil yang dia tidak boleh melakukan dukungan. Oke, walaupun memang di luar jam kerja Bu tadi seperti Ibu sampaikan. Jadi disiplin PNS itu walaupun di luar jam kerja juga tetap terpantau. Jadi kita begitu diangkat menjadi CPNS sudah. Jadi sebagian kita punya sudah diatur oleh ketentuan aturan perundang-undangan. Nah gitu. Jadi ya menjadi PNS sebenarnya enak. Ya kalau kita berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku Bu ya. Sesuai dengan kode etik dan disiplin tentunya. Karena ternyata sebelum memang diangkat menjadi ASN Bu ya, sudah melakukan sumpah dan lain-lain, sudah diberikan pengetahuan lain mengenai kode etik dan disiplin ASN. Baik, karena tentunya mungkin belum ada interaksi dari para pendengar Bu ya. Karena sudah Wida Jo tadi sampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan Wida yang mewakili masyarakat Kota Parepare juga di hari ini. Mungkin Ibu bisa memberikan rangkuman dari talk show tema pembahasan kita di hari ini. Silakan Pak, atau Pak Guntur mau menyampaikan? Silakan juga Pak. Ya, baik, terima kasih sedikit untuk tambahan bahwa kita harus pahami bahwa terkait disiplin sebenarnya bentuk implementasi dari peraturan itu sendiri. Sebenarnya kita lakukan penegakan itu bukan semata-mata untuk kepentingan tertentu, dan memang kita lakukan prosedur sesuai prosedur yang ada. Informasi juga bukan hanya dari SKPD, kadang juga kami dapat informasi dari pihak BPK bahwa ternyata ada kasus seperti ini, itu kita tindak lanjuti. Jadi intinya bahwa proses penegakan disiplin ini melibatkan beberapa orang. Kadang pada saat pemeriksaan disiplin juga kita hadirkan saksi-saksi untuk membuktikan bahwa benar ada dugaan pelanggaran disiplin. Jadi yang intinya bahwa kita harus ikuti segala regulasi-regulasi kepegawaian yang ada. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, untuk Ibu Aryani Idrus ingin memberikan rangkuman dari segala tema pokok pembahasan kita di hari ini. Ya itu yang tadi ya. Kami sangat mengharapkan para pegawai negeri sipil itu menjaga kode etik diri kita sebagai aparatur sipil negara, kemudian menjaga bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai pegawai negeri sipil, menjaga integritas, menjaga marwah pemerintahan, semuanya menjadi baik. Itu salah satu kewajiban pegawai negeri sipil. Ada beberapa items ya. Kemudian menjauhi larangan yang dilarangkan dalam peraturan pemerintah 94. Itu yang kami harapkan, supaya kalau itu yang kita jaga dengan baik, insya Allah kita pasti berada di
jalur yang baik dan benar, dan pasti ya pasti sesuai dengan aturan. Dan kita insya Allah yang diidam-idamkan pegawai negeri sipil itu sebenarnya ya pensiun sampai akhir. Ya, betul. Pensiun dengan selamat sampai mencapai batas usia pensiun tanpa adanya embel-embel. Pernah dijatuhi drama-drama. Iya, pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pernah dijatuhi hukuman kode etik. Baik. Ya. Masya Allah, terima kasih tentunya atas ilmu yang diberikan, tentunya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Adriani Idrus dan Bapak Guntur MSH. Tentunya semoga informasi ini bisa tersampaikan kepada para pendengar. Dan ternyata Bu, di akhir-akhir ini talkshow kita ingin menerima interaksi Bu, karena baru masuk interaksi dari pendengar. Baik, langsung saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Wida. Selamat siang juga. Saya dengar ini suaranya seperti Pak Stan Delima mungkin. Oh ya, betul. Dan hari ini sepertinya pare-pare cerah ya. Alhamdulillah Pak. Ini dan acara kita ini di talk show opini. Apa kabar pare-pare? Kita apresiasi manajemen Radio Peduli yang biasa menghadirkan SKPD yang memberi sosialisasi ya, dalam bentuk narasumber ya. Dan sepertinya ada 2 narasumber ini itu di radio kita ini 96,9 FM Radio Peduli. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak Guntur ya, dengan Pak Adriani ini. Ibu ya. Tentu menarik ya di awal hari ini, karena bagaimanapun juga ini ya selaku fans Radio Peduli yang juga berbagai macam profesi. Ini masalah waktu ini milik kita semua ini. Siap. Kadang waktu tidak bisa kita ini kan, jadi ujung acara ini Bu, aduh bagaimana ini. Jadi tentu kalau kita menyimak dari awal aturan-aturan yang ada, masalah etika dan peraturan oleh ASN ya, ini sangat lengkap, tidak ada ukurannya lagi. Iya Pak. Tapi masyarakat juga sampai juga diwarnai tontonan-tontonan yang luar biasa ya. Dilema fenomena kalau istilah saya itu, kok bisa terjadi ya? Ini yang membuat, tentu kan kalau secara standar operasional tadi itu ya tidak ada lagi masalah. Iya benar Pak. Kita tinggal instan saja, kita nikmati aja kita masyarakat, tidak perlu memenuhi kekecewaan. Tapi ternyata juga ini, alhamdulillah Bu, kesempatan ini ada yang saya ingin tanyakan ini, bahwa terkadang Pak Guntur juga ya. Siap. Ini kalau ada kemelut-kemelut yang terjadi di luar dugaan, karena itu program berjalan, biasa ada perseteruan antara pimpinan dengan bawahan. Taruhlah kepala sekolah dengan guru. Ini kan membuat pare-pare yang mengalir begitu deras ya, pegang penghargaan. Tapi malu juga kita dengar kalau ada yang begitu. Apalagi medsos sekarang cepat sekali tuh. Pertanyaan saya itu, Bu, apakah solusi yang diambil itu bahwa bila mana ada pimpinan atau bawahan ini kan rata-rata pimpinan lah, mungkin tidak berkenan atau cara penyampaiannya. Apakah kebijakan yang dipilih itu harus dipindahkan? Apakah harus dipindahkan? Tidak ada solusi lain. Karena kenapa begini? Kalau sesuatu pimpinan mau dipindahkan, taruhlah kalau umpama distansi lain, kalau karakter dan tabiatnya seperti itu, pindah lagi di tempat lain, akhirnya berbuat begitu lagi. Jadi ini pertanyaan kita, tidak adakah jalan-jalan keluar yang bisa diambil solusi selain memindahkan itu pimpinan? Karena ini mungkin juga banyak faktor, karena mungkin ada semacam kelompok-kelompok yang memang ada kepentingan di dalamnya, sehingga itu peletek bawan nih Pak, peletek nih, ini kita masyarakat, taruhlah kita orang tua murid, kita juga ikut merasakan di tengah-tengah ekonomi yang susah ini. Kita dihebohkan dengan berita-berita begini. Bagaimana anak bangsa kita kalau di sekolah ya? Betul Pak. Dapat ada habibi ke depan, antar gurunya ada perseteruan Bu. Ini Pak Guntur ya. Jadi tolong komentar ini. Apa yang kita sampaikan? Apakah memang pertanyaan tadi solusinya harus dipindahkan ke tempat lain, sementara tempat lain juga begitu juga. Wah. Mengatasi masalah tambah masalah, bukan tanpa masalah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 5 dari Pasar Legasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini dari Pastan 5, Bu ya. Beliau merupakan pedagang di Pasar Lekasi yang tentunya selalu menyuarakan suara-suara masyarakat di sana. Silakan untuk menjawab pertanyaannya, Bu. Ya, mungkin yang Bapak maksud ini yang kasus yang kemarin ya, yang sempat viral. Jadi Pak, sebenarnya solusi itu banyak yang bisa kita lakukan. Ada beberapa, tidak hanya satu. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan, kita mencari apa sih akar masalahnya sampai begitu viralnya begitu hebohnya ya. Nah, dari 20 pernyataan yang disampaikan oleh guru-guru di sana, setelah kami periksa satu persatu, tidak semuanya benar. Nah, itu tidak semuanya benar, tidak semuanya benar disangkakan kepada pimpinannya, tidak semuanya benar. Ya, itu yang tadi yang saya bilang, pegawai negeri sipil itu harus menjaga ucapan baik lisan maupun tertulis. Nah, mungkin secara lisannya, mungkin pimpinannya di situ dia salah. Dia salah. Kenapa mungkin yang tersebar di luar itu bahwa harus ini kami belum melakukan pemutusan, belum ada pemutusan yang disampaikan belum. Tetapi hasil dari pemeriksaan bisa saya sampaikan sedikit bahwa duduk permasalahannya sebenarnya tidak semuanya dari 20 item itu pimpinan itu salah. Setelah kami buktikan dan kemudian pimpinan yang itu tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin. Nah, jadi belum pernah melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian kita lihat rekam jejaknya. Jadi rekam jejaknya pimpinan yang dulu dia mampu melakukan tingkat disiplin guru-guru yang di sana meningkat drastis. Jadi setelah beberapa saksi yang kami periksa mengakui bahwa tingkat disiplin guru-guru di sana semenjak pimpinan itu meningkat. Jadi awalnya banyak yang izin, pokoknya banyak yang tidak masuk. Nah, itu menjadi dia masuk karena sikap tegasnya yang seorang pimpinan. Nah, itu mungkin ada beberapa guru yang tidak nyaman dengan sikap tegas pimpinan itu karena mungkin itu yang tadi lisannya, karena ketidaktahuan guru yang di sana bahwa dia aparatur sipil negara, dia seorang pegawai negeri sipil yang harus memenuhi ketentuan jam kerja, harus memenuhi ketentuan. Nah, mereka berpikir ternyata bahwa kalau murid-muridnya libur, gurunya harus libur. Padahal tidak. Menerima sertifikasi itu rata-rata guru menerima sertifikasi harus mengajukan presensi. Gimana menerima sertifikasi kalau dia tidak maksudnya masuk? Saja tidak. Kalau dia menerima sertifikasi berarti ada pelanggaran yang dilakukan guru-guru tertentu ya. Yang dia tidak masuk kok menerima sertifikasi. Nah, itu. Kemudian di sana juga kami temukan ada beberapa sudah berbulan-bulan. Ini informasi dari mereka. Berbulan-bulan tidak masuk. Nah, itu masih, itu belum kami belum turun sampai ke situnya. Itu tidak masuk, bahkan ada yang melakukan pelanggaran tingkat disiplin berat sebenarnya karena penanganan kepolisian, tetapi tidak melaporkan. Nah, itu tapi bukan zaman pimpinan yang sekarang. Ya, kalau misalnya itu terjadi viral, itu yang juga kami sayangkan. Nah, kami sudah melakukan teguran sebenarnya pada saat pemeriksaan bahwa aparatur sipil negara itu sebaiknya menjaga marwah pemerintahan dengan baik. Kalau bisa diselesaikan secara internal, kita selesaikan secara internal. Ya, awalnya penanganannya sudah benar. Cuman karena tidak menggunakan media sosial dengan baik dan benar, nah itu akhirnya menjadi viral. Ya. Jadi konsumsi di luar di sana seperti ada kalimat yang tidak mengenakan untuk didengar ya. Pak. Tidak mempercayai suatu instansi, tidak mempercayai suatu orang. Nah, itu yang kami sangat sayangkan akhirnya tersebar bukan hanya di Parepare tetapi seluruh Indonesia mungkin mendengar, melihat, bukan karena sempat beberapa orang menyampaikan muncul di tayangan TV. Nah, itu yang kami ingatkan itu yang juga kami mau ingatkan kepada semua pegawai negeri sipil untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar. Bijak. Jadi saya yakin begini, pegawai negeri sipil itu dia masuk menjadi pegawai negeri sipil, saya yakin bahwa dia pasti cerdas. Ya, itu yang saya yakin. Dan saya yakin pegawai negeri sipil yang cerdas mampu memakai semua peralatannya dengan baik dan benar, mampu memakai yang bisa mendukung dia sebagai aparatur sipil negara dengan bijak. Itu. Jadi yang seperti yang Bapak katakan, seandainya semua patuh dengan aturan ini,
semua tentunya berjalan dengan baik. Iya, berjalan dengan sesuai baik. Hanya mungkin saja ya pengaruh-pengaruh lingkungan ya membuat orang berubah karakter. Nah, itu mungkin yang membuat aparatur sipil negara melupakan aturan yang mestinya melekat di dirinya sebagai pegawai negeri sipil. Ya, untuk Bapak saya sampaikan bahwa untuk kasus yang di sana kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Untuk pimpinan sendiri dan untuk bawahannya kita sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 9 orang yang di sana, dan sementara dalam proses penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh semua saksi yang telah kami periksa. Oke, berarti masih dalam proses Bu ya, belum ada belum ada keputusan yang sudah pasti. Ada item yang akan kami sampaikan solusinya. Oke, berarti hanya tinggal menunggu pemeriksaan selanjutnya lagi Bu ya, dan penyampaian sudah selesai. Seluruh pemeriksaan sudah selesai, tinggal penandatangan tadi Bu, ya. dan proses, dan lalu akhirnya nanti akan di press release kan mungkin. Siap. Oke. Baik Bu ya. Nah, dan semoga tidak terulang ya, mudah-mudahan dengan kasus ini tidak terulang. Ini yang kami sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan bahwa ini tugas berat kita, terutama Dinas Pendidikan, untuk sekolah-sekolah tidak terjadi lagi hal-hal tersebut. Ya, efek ke anak-anak bangsa kita. Betul. Iya, jadi kalau kita lihat di viral ya, efeknya ke anak-anak kita. Itu masa depan Indonesia. Betul Bu. Iya. Oke, saya kira seperti itu jawaban dari pihak BKPSDM di Kota Parepare terkait pertanyaan atau opini terkait penyampaian dari Pak Stan Delimah yang berada di Pasar Lakasi sana. Alhamdulillah sudah terjawabkan, tentunya tercerahkanlah kita semua di hari ini oleh penjelasan dari Ibu Adriani Idrus dan Bapak Guntur di hari ini. Mungkin tentunya kita sudah berada di penghujung acara di program hari ini Bu ya. Semoga tentunya sukses terus kita ucapkan untuk Ibu Adriani Idrus dan Pak Guntur. Semoga diberikan kesehatan selalu hingga kita bisa menjadwalkan ulang lagi untuk talk show bersama-sama di sini Pak. Bu, iya baik. Untuk itu terima kasih banyak Wida ucapkan, tentunya karena waktu selalu saja membatasi kita di hari ini sahabat peduli. Maka sampai disinilah talk show kita mengenai tema pokok pembahasan kita hari ini, yaitulah kode etik dan disiplin ASN. Semoga apa yang Ibu dan Bapak sampaikan di hari ini bisa menambah wawasan kita semuanya, dan tentunya bisa menjadi pengetahuan terkhusus untuk para ASN di Kota Parepare. Baik, saya pamit dan Ibu Adriani Idrus, Pak Guntur pamit juga. Kami sama-sama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.